Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sana, atau ia ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi janganlah kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfratres sekalian, dua pokok renungan yang boleh menjadi inspirasi bagi kita dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Yang pertama, kitab kebijaksanaan berbicara tentang kebijaksanaan. Bila kita menyelami dengan baik sabda dari bacaan pertama itu, kita juga boleh mengatakan bahwa kebijaksanaan yang adalah pantulan cahaya suci dan bernoda adalah kegiatan Allah sendiri yang mengasihi kita manusia, dan itu menunjukkan sekaligus juga bahwa kebijaksanaan itu menjadi bagian dari hidup perjalanan kita, di mana kita berusaha menemukan dalam pencarian kita Allah sendiri, yakni pencarian dengan mata batin agar hidup kita menjadi lebih tenang. Demikian juga hal ini mau mengatakan bahwa dalam perjalanan panggilan kita, saya dan Anda sekalian, yang terus berusaha menemukan kebijaksanaan hati Allah di dalam pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman perjalanan kita, mengajak kita untuk selalu dekat dengan Dia di tempat ini. Dalam Ekaristi. Sebab itulah yang bagi saya dalam perenungan hidup, dalam pengalaman hidup, kita tidak mampu bisa melakukan apa yang kita kehendaki, yang baik menurut kita, yang juga baik menurut kehendak Dia, bila kita tidak dekat dengan Dia dalam Ekaristi yang menjadi daya hidup semua kita, biarawan maupun imam. Kita tidak bisa berbicara atau mengajarkan suatu hal tentang Allah yang bijaksana bila kita tidak bersatu dengan Dia dalam Ekaristi. Dan itulah yang bagi saya dalam perjalanan panggilan, juga dalam proses pembinaan di masa yang lalu, sama seperti Anda, mengabaikan Ekaristi itu juga mengabaikan kebijaksanaan yang hendak Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Ini hal yang pertama. Pokok renungan yang kedua, dalam bacaan Injil kita mendengar sabda Yesus tentang kerajaannya. Yesus mengatakan
Dia tidak ada di sini, dia juga tidak ada di sana. Jangan kalian ikut. Hal ini juga menegaskan apa yang saya katakan dalam poin pertama. Bila setiap kita, saya dan Anda sekalian, dekat dengan Dia Sang Kebijaksanaan dalam Ekaristi, maka kita akan tahu Dia akan datang pada kita dengan caranya, pada waktunya, dan tak perlu kita cari. Perjalanan panggilan kita adalah perjalanan pencarian kasih kita kepada Allah. Bila kita tidak mengasihi Allah, kita juga akan jauh dari Ekaristi. Apapun alasan kita dalam proses pembinaan dan mulai mengabaikan Ekaristi, berarti kita memisahkan diri kita dari jalan panggilan kita masing-masing. Sebab kelak menjadi imam Ekaristi sekali lagi menjadi daya hidup kita. Kita boleh menemukan banyak kebijaksanaan dan pengalaman rohani di dalam Ekaristi yang adalah puncak hidup setiap biarawan imam. Kita berdoa kepada Tuhan melalui Ekaristi ini, semoga Kristus Yesus yang membaktikan dan menyerahkan dirinya, yang mati dan bangkit di atas altar yang kudus ini, menguatkan perjalanan hidup kita, sekaligus juga mengajak kita untuk melihat cahaya suci yang Ia sinari hati kita masing-masing, agar kita pun dapat melihat perjalanan panggilan kita dan membentuk kehidupan kita, mengembangkan diri kita dan membina hidup kita menuju kepada imamat yang kita tuju. Semoga imamat itu menjadi berkat bukan untuk kita sendiri, tapi juga berkat bagi banyak orang. Agar melalui imamat orang melihat pantulan cahaya suci dari Allah dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin.